Pada suatu hari di tanah Pasundan tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Kabayan. Si Kabayan namanya, ia laki-laki yang pemalas namun memiliki banyak akal. Karena banyak akal pula dirinya, itu kerap digunakan untuk mendukung kemalasannya. Si Kabayan telah beristri, Nyi Iteng nama istrinya. Pada suatu hari, si Kabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Si Kabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput itu, melainkan hanya duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua si Kabayan pun menyusul ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati si Kabayan hanya duduk di pematang sawah. "Kabayan, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil tutut-tutut itu?" "Abah, aku takut turun ke bawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, Bah, begitu dalamnya sawah ini sehingga langit pun terlihat di dalamnya," jawab si Kabayan. Mertua si Kabayan menjadi geram. Didorongnya tubuh si Kabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Si Kabayan hanya tersenyum sendiri seolah tidak bersalah. "Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah," ucap si Kabayan. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya meronjok di atas sungai. Si Kabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, si Kabayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon. Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kabayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah nangka yang terjatuh. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua si Kabayan terheran-heran melihat si Kabayan pulang tanpa membawa buah nangka. "Apa yang terjadi?" tanya mertua dengan raut wajah yang jengkel. "Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik?" Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, si Kabayan menungkas. "Loh, bukannya buah nangka itu telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksudmu, Kabayan?" "Waktu ku petik, buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia berjalan sendirian. Maka aku biarkan ia berjalan dengan kusebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Kuperingatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar nangka tua atau diri, tidak menuruti perintahku pula." "Ah, itu hanya alasanmu saja yang mengada-gada, Kabayan," mertua si Kabayan bersungut-sungut. "Bilang saja kalau kamu itu malas membawa nangka itu ke rumah." Kabayan hanya tertawa-tawa meski dimarahi mertuanya.